Akhirnya Mas Gibran menjadi presiden selama 16 hari. Selama Setidaknya sudah membayangkan kelak 2029 menjadi presiden. Kejauhan ini. Tapi sebenarnya Pak Prabowo itu juga sebenarnya agak-agak setengah hati. Kesannya yang saya tangkap. Dengan Pak Prabowo ngomong ke para menteri, kalau nggak selesai di Menko bisa ke saya, kalau nggak puas di Menko bisa saya. Ya terus Wapresnya mana Pak? Bisa ke saya lewat telepon. Iya, bisa lewat telepon, bisa lewat video call. Kalau saya lagi di luar negeri, kalau ada apa-apa telepon saya, itu kode keras. Kode Ya. keras soal Minta oleh-oleh, Saya boleh. minta oleh-oleh. Gibran sebetulnya ada peran yang bisa diambil. apa tuh? Dia kan kayak bapaknya, rajin belusukan. Dia bisa jadi duta susu dan makan bergizi gratis. Dan dia kalau ngomong sama anak-anak itu bisa dekat. Kalau misalnya sama anak-anak ngomong gini, ini sayang siapa? Ini tayang papa, ini tayang papa. Terus dia bilang, bukan kuku papa, bukan kuku papa, bukan kuku papa, bukan kuku papa. tak hitung. Di tongkrongan berdua aja nih kita. Mas Edi kemana ya? Mungkin itu ikut kunjungan Prabowo ke kunjungan kenegaraan ke luar negeri. Wah, emang dia staf sus? Kenapa diajak? Bismillah, staf sus Bobi Kertanegara. Staf cing, staf khusus kucing. Ngomongin presiden ya. Presiden yang lagi pergi apa presiden yang aktif di sini? Presiden sementara. Kita nggak ngomongin siapa-siapa, kita ngomongin kucing, Mas. Bobi Kertanegara kalau sampai ternyata diajak ke 5 negara, dia pakai paspor nggak ya kucingnya? Oh iya. Kemarin tuh Wapres yang sekarang PLT, apa istilah? PLT Presiden apa? sementara. Presiden sementara. Sudah mimpin upacara Hari Pahlawan. Tapi nggak ada sambutan kemarin. Kita ngomongin presiden yang pergi dulu. Oh. Ini perjalanan pertama Bapak Presiden Prabowo ke luar negeri. 16 hari. Mulai tanggal 8 Cina. ke Cina, kunjungan kenegaraan, kunjungan kehormatan, terus habis itu sekarang lagi di Amerika. Di Amerika. Kunjungan ke Amerika. Dia di sana mau bertemu dengan Pak Joe Biden karena kan kemarin pemilu kan yang Trump belum dilantik. Kok Joe Biden ya? Karena Kan mungkin nggak? presidennya sekarang masih Joe Iya. Biden. Nah, Oke. Itu mungkin nggak ketemu sama Mas Trump. ya Mas Mas Trump kayak Mas Trump dul. kayak pilkada DKI Mas Trump. Tapi mungkin aja katanya sedang dicoba. Saya sih berdoa semoga ketemu. Soalnya kalau enggak kan nggak enak. Masa mantan bos saya aja yang bisa ketemu sama Nah, itu. Ini mantan bos dia itu nggak diundang ke Kartanegara, tapi datang ke Florida bisa foto-fotoan itu. Internasional. Kalau bukan bos yang hebat, internasional. Bos gue gitu loh. Udah. Nah, Cina, Amerika, habis itu ke Inggris, terus Bapak Presiden Prabowo akan menghadiri KTT G20, G20 di Brazil, terus juga lanjut ke KTT APEC di Peru. Wah, lengkap perjalanannya. Akhirnya Mas Gibran menjadi presiden selama 16 hari. Selama Setidaknya sudah membayangkan kelak 2029 menjadi presiden. kejauhan ini. atau dia berdoa semoga Bapak Presiden Prabowo jadi melanjutkan perjalanan ke KTT G7. Semakin lama. Dia semakin lama. Mas. Makanannya. Iya. Jadi Pak Wapres Gibran itu sekarang presiden sementara. Mantap. Apa? Cuman kemarin dia langsung katanya ngeluncurin program. Keren dong. Iyalah. Program Lapor Mas Wapres. Lapor Mas. Lapor Mas Wapres. Itu karena Wapresnya Pak Gibran. Jadi Pak lapor Gibran, Mas. lapor Mas. Kalau Wapresnya Pak Rahmayanto, monggo Mas. Itu lebih profit. Sederhana tapi profit. Low cost, high profit. Itu gimana sih layanan lapor Mas? Lapor Mas itu katanya itu sistemnya itu bisa ada yang datang langsung atau bisa melalui WhatsApp laporan. Ada nomor teleponnya? Ada. Coba dicek nomor teleponnya sama-sama yang dikirimin GoPay kemarin nggak? Bukan dong, pasti beda dong. Bercanda ini. Jangan. Itu setiap hari bisa datang deh. Nggak bisa. Dia Senin hanya dari Senin sampai Jumat. Iya dong, Sabtu Minggu dia ngurusin yang lain lah. Iya. Jam berapa?
jam 8 sampai dengan jam 2 siang. 8 sampai 4 jam. Kalau Ya, Jumat kan sekitar 6 kepotong sholat Jumat. Iya, kepotong sholat Jumat, tapi kan mungkin ada admin perempuan juga yang Oh. buat ini handle. Soalnya kalau itu kan Mas Wapresnya kan nggak bisa. Nggak Nggak bisa apa? Ya karena Jumatan. Oh. Jadi nggak bisa. berhalangan Kirain karena dong, ibadah. kirain dong, Hati-hati ya, Pak kalau Wapres ngomong nggak- hati-hati. 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 Pak Wapres nggak bisa itu lu Dan bisa urusannya bahaya. Pak Mas Wapres ini kan nggak cuman lapor Mas Wapres. Nah, terus Makanya sampai 14 aja. Iya, dia Iya. banyak urusan. Apa? Negara. Urusan negara dong pasti. Pasti. Ngurusin adiknya. Karena dia kakak. Nah, Ya. ngurusin adik iparnya di Medan. Bapaknya, ibunya. Ya nggak apa-apa, itu anak yang baik. Nah iya, Anak yang baik udah harus punya ngurusin jabatan. Ntar lu kalau udah punya jabatan, Iya. jangan lupa sama keluarga. Ngurusin anak lu. Pasti. penting Adek, itu. bapak, ibu, paman, lu urusin semua dah. Siap. Udah sana kerja lu udah. Oke. Ya. Kasih. Tapi Tapi sebenarnya Pak Prabowo itu juga sebenarnya agak-agak setengah hati. Kesannya yang saya tangkap. Kalau Mas Edi nangkap kesan itu enggak? ya dengan Pak Prabowo ngomong ke para menteri, kalau ada apa-apa, kalau nggak selesai di Menko bisa ke saya. Kalau nggak puas di Menko bisa saya. Lah terus Wapresnya mana Pak? Bisa ke saya lewat telepon. Iya, bisa lewat telepon, bisa lewat video call. Iya, iya. Tapi hati-hati, ada telinga-telinga yang denger kayak gitu. Iya, 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 iya. Tapi jangan-jangan sebenarnya kalau saya lagi di luar negeri, kalau ada apa-apa telepon saya, itu kode keras. Kode keras soal? Minta oleh-oleh, Bisa, boleh. iya, minta oleh-oleh. Tapi Iya, toh, iya, iya. itu Wapres apa? Presiden yang sekarang ini Iya. yang aktif di dalam itu. Ya, Itu presiden sementara. Ada penutupan tuh ada speak up loh. Iya udah ngomong. Keren, Jadi lancar. keraguan-raguan orang bahwa dia nggak bisa pidato. Karena katanya waktu itu penutupan MTQ dia nggak pidato. Ya, Pernah ya. kunjungan ke LRT apa MRT itu juga ketika ditanyain nggak mau pidato. Orang kemudian ragu. Kemarin pidato kan? Nah. Tapi aku membenarkan ini Mas Ramayanto ini. Itu kan sayang sama ponaan sama adik. Waktu pidato di rakernya para kepala daerah, Iya. itu sayang sama para kepala daerah. Caranya? Kepala daerah nggak boleh bikin visi misi sendiri, nggak boleh bikin program sendiri. Harus Pak Prabowo. Jadi Visi satu dan visi. program. sayangnya di mana? Sayang kan kepala daerah santai-santai aja, sudah nggak bisa mikir visi, program. Magabut. apa makan itu? gaji buta. Iya. Dan memang pada saat itu ngomongnya pidatonya lancar. 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 Aku nggak dengerin, tapi kata orang-orang lancar ya. Tapi pakai teleprompter. Ada TV-nya di depan. Jangan, penting. Jangan-jangan bukan prompter semuanya dibaca, cuman pointer-pointer aja. Pak ngomong ini gitu. Ya bisa jadi sih, tapi kayaknya kalau Karena pointer-pointer Karena dia wapres, Pak. Kalau seorang wapres itu omongannya adalah seperti fatwa. Kalau sampai salah, itu bisa berbahaya penerapannya. Apalagi kepala daerah nggak punya visi. Oh, Pak Wapres ngomong ini, padahal salah. Kalau lagi kampanye, salah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Itu ya. bisa dikapitalisasi. Dulu kan ngomongin asam sulfat, harusnya ngomongin apa itu? Asam polat. asam folat. Dikapitalisasi jadi Samsul, ya nggak apa-apa. Namanya kampanye. masih Sekarang kampanye. sudah menjabat jadi wapres, ya harus benar. Makanya menurut saya justru lebih tepat pakai prompter. Pointer. Kok Prompter isinya pointer. Oh iya, harus komplit. Ya, tapi Dan Bapak- itu mesti ada yang muterin tuh, muter. Bapak yakin itu semua kata-katanya diprompterin? Ya yakin sih, karena itu akan ya untuk menjaga tadi supaya tidak terpleset lagi. Improvisasi itu bahaya. Mungkin sebenarnya gini Mas Edi, kenapa kemudian kita merasa kok pakai prompter sih ngomongnya? Karena berangkat dari keraguan-raguan. Itulah. Kan selama ini juga kita bisa nggak sih anak kecil ini jadi wakil presiden? Nah, anak di bawah umur. Kan udah Oh iya ya, enggak ada. Dulu di bawah umur. 17 itu di bawah umur. Soalnya wapres-wapres sebelumnya, Pak JK, waktu itu wapres 2 kali, sama Pak SBY, terus sama Pak Jokowi, bapaknya Gibran. Waktu sama Pak JK kan sebutannya, sama Pak SBY sebutannya Pak JK itu super wapres. Oh iya. Oh, geraknya cepat, motor perdamaian. Waktu itu kan apalagi ada Aceh kan, waktu Aceh. tsunami kan. Aceh, Motor Palu. Poso ya? Poso, Motor Poso. perdamaian. Jaringannya di Dewan Masjid, PMI, bencana cepat. Sampai waktu banyak orang bilang bahwa hubungan dia dengan Pak SBY
agak Ya, renggang karena dia terlalu kesannya dominan. Nah, itu Pak Mendominasi. JK. Ya, Pak. Terus habis itu ada Pak Budiono, ekonom. Ekonom. Mantan Gubernur BI. Ya. Terus ya Menko Perekonomian Iya, juga. ah. Lalu Pak Bud itu tugasnya atau programnya mengentaskan kemiskinan. Pengentasan Nah, kemiskinan. nggak Ya. sekarang ini kan kemiskinan diurusi oleh badan-badan yang terpisah. Jadi bukan Pak Gibran juga. Nah, kalau sekarang yang apa kalau Kiai Ma'ruf Yang terakhir ya, terakhir sebelumnya ya. JK, Jangan sekarang dong, sekarang. Yang ya, terakhir. yang masih yang terakhir, yang Iya. terakhir. Masih yang belum terakhir. move on. Iya. Itu dia fokus di ekonomi syariah. Hmm. Ya wajar dong. Ya. Dia pakar Karena soal kompetensinya di keislaman. Kompetensi di situ. Dia mantan ketua MUI. Heeh. Dia juga seorang Rais Am Di PBNU. PBNU. Ya. Cocok lah ngurusin syariah. Nah, Gibran sebetulnya ada peran yang bisa diambil. Apa tuh? Dia kan kayak bapaknya, rajin belusukan. Nah, dia bisa jadi duta susu dan makan bergizi gratis. Iya, iya, Dia iya. kan dekat sama anak-anak. Iya, iya, iya. Iya. Benar sih. Dia suka mainan juga. Iya kan? Ngumpulin mainan. Mainan susu. Figur. Terus Terus baca komik. Itu kan. dan dia kalau ngomong sama anak-anak itu bisa dekat. Kalau misalnya sama anak-anak ngomong gini, ini sayang siapa? Ini tayang tapa? Ini tayang tapa? Terus dia bilang, bukan kuku papa, bukan kuku papa, bukan kuku papa, bukan kuku papa. tak hitung.